Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, para asatidz ustadzat, para tokoh masyarakat, para wali santri TPQ Al-Amin, betul? Al-Amin Rawa Asem, banyak asemnya sini. Mana rawonya? Pundi rawone? Di belakang. Kata asem nih. Muga-muga digawani asem kok boleh kula. Ben kecut kabeh sak omah. Khususnya para wali khotimin khotimat sing kathahipun wonten pinten? 29. Mriki Dawa napa Madura? Jawi nggih. Enten sing Madura. Wonten. Hah? Wonten apa wonten? Kok mek padha mboten kali wonten mek padha niki. Hah? Wada sing Madura. Wada iki, tapi ana coba. Ha iki mun tak ana iki mun agelek ora gelek nek gawe iki. Alhamdulillah, koordinator Qiraati cabang Jember yang hadir ada 3 ekor, 3 orang, jumlahnya ada 4. Kemudian yang datang hanya 3, yang 1 ditugasi takziah. Ada salah seorang guru yang orang tuanya meninggal. Lahul Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Koordinator Qiraati Kecamatan apa namanya? Kencong dan Jombang, disingkat apa namanya? Apa? Kembang. Oh, Kencong dan Jombang disingkat Kembang. Ya, Kencong Bang, karena sini ngajar tajwid iklab maka kembang. Nah, nun sukun ketemu bak kan apa bacaannya? Maka berdengung kembang gitu ya. Asalnya kembang misalnya. Khususnya wali khotimin khotimat yang jumlahnya ada 29 ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengikuti secara saksama. Bisa menghormat acara khotaman. Mohon maaf kepada wali santri yang tadi mewakili, di Qiraati tidak mengenal wisuda. Perlu diluruskan bahwa istilah yang digunakan di Qiraati ini adalah khotaman. Ya, khotaman Al-Quran, bukan wisuda, mohon maaf. Oke, karena jelas sanadnya. Nek wisuda enggak ada sanadnya. Kalau khotaman, idza khotamal abdul Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi arba'una aw situna alfa malakin aw kama qala fil hadis. Nah, ketika ada peristiwa khotaman, di situ akan berduyun-duyun datang 40 sampai 60 kira malaikat, perlu menghormat. Shalla alaihi. Perlu apa? Menghormat dan mendoakan, memohonkan ampunan kepada yang hadir. Nah ini, jadi jelas.
Karena itu yang dipakai di qiraati bukan wisuda tapi khotaman. Wisuda itu istilahnya perguruan tinggi. Sebab setelah selesai tidak bisa lagi. Di Al-Quran tidak ada wisuda. Sebab wis sudah selesai. Ya kan ya. Jadi di qiraati ngaji terus. Ngaji. Karena itu setelah khotaman An-Nas mesti dilanjutkan lagi dengan Fatihah dan Al-Baqarah dan seterusnya. Itu mewujudkan bahwa nanti akan ngaji lagi. Mudah-mudahan ke 29 santri tadi itu terus ngaji sampai akhir hayat. Sampai dewasa, sampai memberikan barokah, hidayah kepada kedua orang tuanya, memberikan manfaat, memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Dan itu janji Allah. Termasuk gurunya. Man qala lis-sabi bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah. Baca kalimat basmalah. Anak-anak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Gitu ya. Baca kalimat basmalah gitu ya. Ketika man qala lis-sabi bismillahirrahmanirrahim wa qala, dan bayi, anak-anak kecil itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kataballahu lahu, dicatat oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, lahu bagi orang yang murui tadi itu, walis sobiyi wali walidayhi, dan kedua orang tuanya pun ikut merasakan fadilah dari anak yang baca Al-Quran. Karena itu tidak sia-sia. Jenengan sedaya ngeterno anake, nggih, maksud gak melok muruk, tetep podo janjane kalian gurune sing mulang. Sing susah payah, sinten susah payah? Gurune, nggih. Bapak ibune, napa? Ibune ngeterno bapake, golek nafkah kanggo biaya anake. Nggih napa mboten? Nah ini mangana mitra seperti ini merupakan budaya yang harus dikembangkan. Kerjasama antara orang tua dan guru dalam rangka meminterno anak ini harus dikembangkan terus, jangan sampai berhenti di sini. Para hadirin hadirat si sami muljah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama koordinator cabang, mohon maaf manakala kehadiran kami tadi mungkin agak terlambat karena saya masih baru pertama kali ini datang ke sini karena dari hijrah ya, dari Ar-Rahman menuju ke Al-Amin. Hijrah dari Ar-Rahman ke Al-Amin. Al-Amin ini merupakan sifat dari Rasulullah SAW. Moga-moga TPQ ini dapat dipercaya selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipercaya sehingga mengemban amanat minterno anak-anak ini dapat ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama koordinator cabang ingin menyampaikan program saja. Bahwa program qiraati yang sekarang ini, putra teng mriki monggo perjanjian 5 tahun kula pinjam putra jenengan ngaji mriki. Kontrak kerja 5 tahun dididik di program qiraati 5 tahun ini diharapkan bisa menghafalkan Al-Quran. Kados kula wau yang sepune ya, wali santri niku termasuk mengharapkan demikian. Kun rajulan himmatuhu fis suraya. Waridluhu fis surah. Jadilah seorang pemuda, jadilah seseorang yang punya cita-cita setinggi langit. Bintang suraya di langit. Waridluhu fis surah. Sedangkan kakinya menginjak di bumi yang paling bawah. Cita-cita setinggi langit. Seumpama luputa, cita setinggi langit. Seumpama luputa di bawah sedikit. Nah, apal Al-Quran cita-cita yang mulia. Ngapal Al-Quran cita-cita yang mulia, yang tinggi sekali.
Seumpama luputa gak iso apal 30 juz, ya duwe cicilan 20 juz. Utawa 20 juz. Utawa 15 juz. Alhamdulillah. Sebab terus terang saja hafal Al-Quran. Ini di samping ada ikhtiar manusia, gelem ngapalno, gelem mengajakno putaring ngapal Quran, tapi juga tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu tetap yang berkompeten. Yang pasti demikian. Kata tiang sing gelem ngapal Al-Quran, tapi sing apal nggur sithik. Nah, ini termasuk yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah paling tidak kita punya cita-cita. Lah Ustadz Bunyamin ini meneruskan cita-cita Yai Dahlan Salim Sarkasi. Ustadz Bunyamin meneruskan cita-cita beliau, sang ayah, Ayanda. Beliau Yai Dahlan Salim Sarkasi ini punya cita-cita yang setinggi langit. Apa itu? Saya menginginkan terlahirnya Imam Syafi'i yang banyak di Indonesia melalui TPQ. Imam Syafi'i ini ku mazhab, termasuk tokoh mazhab sing kita harus semua. Kita semua menganut mazhab Imam Syafi'i ini ku beliau selerane Imam Syafi'i ini ku apal Al-Quran di bawah usia 10 tahun. Umur 7 tahun, umur 8 tahun pun apal Al-Quran. Lah Yai Dahlan kepingin kaya ngoten. Kepingin TPQ itu bukan sekedar iso ngaji, tapi iso ngapalno Al-Quran. Yang diinginkan seperti itu. Kun rajulan himmatu fis suraya. Warijluhu fis surah. Nah ini ditangkap oleh putra beliau yang ke-8 yang asmane Ustadz Bunyamin Dahlan ini meneruskan cita-cita beliau. Dengan cara sekarang bagaimana sekiranya anak khotam Al-Quran 30 juz bil khifzi itu di bawah usia 9 tahun. Nah alhamdulillah kata sing berhasil. Sidoarjo kata, Surabaya enten, Padi enten, Pasuruan enten, niki Surabaya, Malang 2, Batu Beriko enten. Lah muga-muga Jember akan seperti itu nanti itu. Kalau wingi niki enten sing khatam usia 9 tahun. Kelas 4 SD pun khatam Al-Quran 30 juz. Ini termasuk upaya dalam rangka mewujudkan cita-cita saya ingin terlahirnya Imam Syafi'i banyak Imam Syafi'i di Indonesia ini melalui TPQ. Lah keranten menika khotam TPQ kados ngaten iki dilanjutkan nanti yang namanya napa? Apa namanya program berikutnya? Pra-PTPT. Napa Pak? Pra-PTPT namanya. Napa Bu? Terutama wali santri, wali khotimin. Namanya pra-PTPT. Pun kandel. Makanya janji 5 tahun nitip anak. Dalam 5 tahun ini nanti dididik ke arah sana. Seumpama luputo nggih muga-muga ana hasile mbok 2 dus, mbok 3 dus, mbok 5 dus nanti akan dilanjutkan. Carane ya napa? Nggih niki wau dilatih deres Al-Qur'an. Nah, masuk pra-PTPT ini namanya persiapan menghafal Al-Qur'an. Persiapan untuk menuju pada ngapalno Al-Qur'an. Apa yang diberikan? Deres Al-Qur'an. Anak usia dini, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Yang tertua umur berapa sini? Halo, Ustazah. Yang tertua umur berapa? Yang tertua? Hah? Yang tadi khotam? Kelas 6. Nah, yang termuda? 4. Oh, yang balita. Kasih tepuk tangan. 8 anak sudah khotam di usia balita. Ini merupakan cikal bakal dari PTPT. Anak ini dimasukkan ke pra-PTPT yang materi belajarnya hanya ngaji, deres Al-Quran.
Man sabba ala syai'in sabba alaihi. Siapa saja yang dibiasakan anak dengan sesuatu, deres Al-Quran dibiasakan. Deres. Al-Quran diteres. Lah maka dia akan terbiasa deres Al-Quran, sabba alaihi, maka anak itu akan tumbuh dengan senang deres Al-Quran. Ini yang diharapkan. Setelah 1,5 tahun deres Al-Quran yang insya Allah menghasilkan 60 khotaman. Sebeda kalih khotam Al-Quran bin Nadhor. Deres Al-Quran sampai berhasil mengkhotamkan 60 kali khotaman bin Nadhor. Dalam jangka waktu 1,5 tahun. Nah umur petang tahun berarti 5,5 tahun. Nggih. Nah dengan terbiasa deres Al-Quran itu anak-anak bisa apal tanpa menghafal. Saya kulus sufaha itu bisa terus no. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Teruskan. Dengan otomatis walaupun belum menghafal, anak itu sudah terbiasa karena ping swidak deres Al-Quran ini yang terjadi seperti itu. Maka ketika sudah 1,5 tahun setelah khotam di pelajaran pra PTPT masuk PTPT gampang ngapalno Al-Quran. Sehingga 2,5 tahun sampai 3 tahun bisa apal Al-Quran 30 juz, 6 tahun tambah 3 tahun 9 tahun anak sudah. Nah ini yang dimasukkan kontrak kerja 5 tahun dipinjam. Luputo muga-muga ono celengan. Itu yang diharapkan oleh Ustadz Bunyamin Dahlan. Nah karena itu 5 pilar mendukung program ini. DPG pagi, DPG sore. DPG pagi mlebu tahun pinten, umur pinten? Halo Bapak, jenengan pirsa, daftar teng DPG Al-Amin niki umur pinten maksimal? Pinten? Lah sampun pirsa 3 tahun, ibunya pirsa, bapaknya enggak pirsa, sebab gak kalau ngeterno ya. Nah, 3 tahun kudu wis ngajekno anake. 3 tahun wis ngaji anak niki. Lah itu diharapkan maksimal setahun ngaji kok ngeten iki khotaman. Nek program yang bagus itu 7 tahun sudah khotaman. Balita kalau wau. Loh, sudah cetok nggih. Durung cetok ngajine. Oh wow yang apa? Tuntune balita ngaji. Ngomong rok durung iso. Nggih ya. Sik pelo sian. Ndak apa-apa teruskan. Lah itu nanti dibenahi di kelas Al-Qur'annya DPG pagi ketika pra PTPT dilancar no ngaji nih. Di kelas pra PTPT itu. Yang lamanya 1,5 tahun. Nek DPG pagi hanya setengah tahun atau maksimal setahun. Nek pra PTPT suwene 1,5 tahun. Sehingga tambah 1,5 tahun, 5,5 tahun sudah ada sertifikat masuk ke pra PTPT, mulai ke PTPT umur 9 tahun anak diharapkan sudah selesai khotaman Al-Quran 30 juz bil hifdzi. Khotaman kedua. Inilah program. Lo ada kendala? Nggih. Ada gangguan? Nggih. Nah bagaimana cara mengatasi gangguan itu? Nggih sinergis. Antara orang tua dengan wali santri dengan guru itu selalu kerjasama dalam rangka mewujudkan cita-cita yang mulia anak ngapalno Al-Quran. Kalau wau dipun jelasakan kalian fadilah besar sekali ketika punya anak hafal Al-Quran. Nah itu program qiraati yang perlu difahami kalian tiang sepah yang sekarang khotam. Nggih pun kandel. Nggih, pun kandel terus. Ngajar terus. Nggih. Siap, Bu? Siap nggih? Terus ngaji. Nggih. Terus ngaji sampai anake wayahe kawin. Ngaji nek pun di mau nggih ya. Sing penting ngaji niku. Ngaji.
biasakan anak itu dengan ngaji, terus Al-Quran. Maka dia akan tumbuh menjadi anak yang senang terus Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, menjadi ahlul Al-Quran. Itu yang diharapkan. Moga-moga kedua 9 anak tadi itu diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, saged nerusaken perjuangan para guru kita untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar ilmu, terus belajar tanpa henti, sehingga apa yang diharapkan oleh kita semua, oleh guru kita, dapat ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sukses yang membanggakan. Allahumma amin. Napa napa? Nggih, kita kan sampun mengingat situasi kondisi negara kok ngeten iki nggih, satu-satunya jalan nggih teng Al-Qur'an. Nggih. Itu jawaban solusi yang paling benar nggih Al-Qur'an. Saniki kantor DPR diobong. Nggih, nek budi-budi penuh dengan unjuk rasa. Nek wong nyekeli Al-Qur'an tidak akan terjadi seperti itu. Protes, monggo silakan protes dengan kebijakan yang tidak mendukung rakyat. Tapi jangan sampai anarkis. Rumah yang anggota DPR dijarah, dijarah, dihabiskan. Nggak khawatir mereka itu. Rumahnya dibakar, nggak khawatir mereka itu. Kenapa? Diasuransikan. Ada kembali lagi akan jadi baik. Dan pemerintah yang rugi, kita yang rugi. Balik malih, pemerintah yang rugi. Jadi moga-moga kita selaku masyarakat yang dilingkupi dengan Al-Quran ini, moga-moga Al-Quran dapat membentuk karakter kita, membentuk akhlak kita sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jeng niki bulan Maulid menjelang malam Jumat benjing nggih. Ini insyaallah Maulid Agungnya tepat ke kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat syafaat beliau sehingga sekarang program-program ini dapat berlanjut dengan baik, dengan lancar. Bisawati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi atas nama koordinator cabang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPG Al-Amin, Al-Muhajir, ya pindah, yang hijrah ya, dari DPG Ar-Rahman ke DPG Al-Amin. Mudah-mudahan sekali lagi diberi semakin jaya, semakin maju. Sebagaimana sifat Al-Amin ini menempel di DPG ini sehingga memegang amanah, sangat memegang amanah, dan itu yang diriat oleh Allah Ta'ala menjadi berkembangnya lembaga ini. Demikian mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, dan itulah penyampaian dari koordinator cabang. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa mengikuti jejak guru kita. Demikian, hadallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.